Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai semuanya. Selamat datang kembali di the one and only Eikyo Media. Sebelumnya biar kalian gak ketinggalan seputar kita-kita, kalian bisa melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @tresnayusa. Terus ada akun Instagramnya Eikyo Media di @eikyomedia dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianyadi. Dan kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang berhubungan dengan hal yang fundamental dalam dunia Kamen Rider Geats.変身 ID Core merupakan item khusus yang tidak bisa sembarangan digunakan oleh orang lain selain pemilik asli. Ketika seorang pemain melengkapi drivernya dengan ID Core yang dimasukkan ke dalam driver tersebut, mereka dapat mengakses permainan di GP. ID Core juga berfungsi sebagai perangkat penyimpanan informasi. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap orang yang berpartisipasi dalam DGP, para Kamen Rider ini memiliki motif hewan yang berbeda-beda. Jika kita mencocokologikan dengan hewannya masing-masing, ternyata sangat merepresentasikan sifat dari user pemilik ID Core tersebut. Dan lebih jauh, kita kali ini akan membahas tentang simbolisme hewan pada Kamen Rider Geats. Dan inilah dia videonya. Satu, ada Ukiyo-Ace Kamen Rider Geats yang bermotif kitsune ataupun rubah. Rubah ditampilkan dalam banyak cerita dan buku sebagai makhluk penipu. Orang-orang menggunakan ungkapan cerdik seperti rubah ataupun licik seperti rubah karena suatu alasan. Rubah sangat cerdas dalam berbagai hal seperti mencari makanan, bertahan hidup dalam cuaca ekstrim, mengecoh predator, dan lain-lain. Namun di satu sisi, mereka ini selalu serius dalam melindungi anak-anaknya. Rubah memiliki pendengaran yang luar biasa. Rubah ini dijuluki sebagai hewan paling licik karena dikenal mampu mendapatkan apapun yang dia inginkan dengan sedikit usaha. Begitu juga saat berburu binatang. Alih-alih bertarung sendiri, Rubah akan menunggu untuk mendapatkan hewan yang terluka ataupun bayi hewan yang masih lemah sebagai sasarannya. Seperti yang kita tahu selama series Kamen Rider Geats berjalan, Ukiyo-Ace digambarkan sebagai karakter cerdas yang mampu memenangkan DGP beberapa kali. Sifatnya yang terkadang licik, berhasil menipu beberapa orang di sekitarnya demi tujuannya sendiri. Namun dalam beberapa cerita rakyat di Jepang, kitsune ini digolongkan menjadi dua kelompok besar. Ada kelompok Zenko yang terdiri dari rubah baik hati yang bersifat dewa, sering disebut rubah Inari, dan kelompok rubah padang rumput yakni Yako yang suka mempermainkan manusia dan bahkan bersifat jahat. Kitsune sering digambarkan berekor 1, 5, 7, ataupun 9. Ketika kitsune mendapatkan ekornya yang ke-9, bulu kitsune menjadi berwarna putih ataupun emas. Ini adalah sebuah referensi warna final form dan juga extra form Kamen Rider Geats. Di dalam dongeng kitsune kategori kelompok Zenko, ia digambarkan sebagai makhluk yang suka menolong, memberi, super bijaksana, dan juga serba tahu. Ini juga merepresentasikan sifat Ukiyo-Ace yang selalu menolong orang di sekitarnya yang sedang dalam situasi kesulitan, seperti saat Keiwa, Neon, Azuma, dan masih banyak lagi terjebak dalam situasi yang sangat sulit. Di nomor kedua ada Keiwa Sakurai alias Kamen Rider Tycoon yang bermotif tanuki ataupun rakun. Tanuki adalah sebutan untuk binatang rakun dalam bahasa Jepang. Rakun adalah hewan yang memiliki sifat agresif. Tidak heran apabila ada sebagian orang yang takut akan keagresifan hewan yang satu ini. Meskipun rakun memiliki wajah yang lugu layaknya Keiwa, namun rakun ini memiliki sifat yang berbeda dengan kebanyakan hewan kecil lain. Tanuki digambarkan dalam cerita rakyat Jepang sebagai makhluk yang nakal, kocak, riang gembira, serta pandai menyamar dan juga berubah bentuk. Rakun ini lebih suka untuk menampakkan diri pada manusia dan juga suka mengganggu manusia. Ia akan menyerangmu pada saat terdesak. Namun apabila kamu mengganggu keberadaannya dan habitatnya lebih jauh, maka dia akan menjadi hewan yang sangat berbahaya. Seperti yang kita tahu, hal tersebut merepresentasikan kepada perlindungan Keiwa terhadap kakaknya. Namun Tanuki disimbolkan sebagai citra keberuntungan. Subspesies mereka di Jepang banyak dikaitkan juga dengan cerita rakyat dan juga roh mistis yang dapat berubah bentuk. Mereka disebut sebagai Bake Danuki. Secara harfiah itu berarti anjing rakun monster. Termasuk dalam kelas monster yokai yang memiliki karakter yang jahat, namun Bake Danuki ini telah melepaskan reputasi buruk selama beberapa abad terakhir. Malah saat ini Tanuki digambarkan sebagai watak periang dan pemberi keberuntungan bagi kemakmuran umat manusia. Kita throwback ke episode awal-awal Kamen Rider Geats
Keiwa digambarkan sebagai salah satu player yang beruntung dalam mendapatkan buckle jenis rare. Walaupun seiring episodenya berlangsung, kita tahu bahwa di balik keberuntungan tersebut adalah akal-akalan supporternya, yaitu Kekera. Selain itu, harapan Keiwa yang ingin selalu hidup di dalam dunia yang damai memicu ke sebuah makna Tanuki yang digambarkan sebagai sebuah kemakmuran. Di nomor ketiga ada Kurama Neon ataupun Kamen Rider Nago yang bermotif kucing hitam. Kucing hitam sendiri sudah melekat dengan konotasi kesialan di banyak tempat. Seperti halnya dengan nasib sialnya Neon dalam segi kurangnya mendapatkan rasa kasih sayang dalam tanda kutip dari kedua orang tuanya. Tetapi bagi masyarakat di Jepang, malah dianggap sebaliknya, hewan ini dianggap sebagai simbol hadiah dari sebuah keberuntungan. Kesuksesan ataupun peningkatan daya tarik juga ada bagi motif hewan ini. Melipir ke tokoh utama Neon yang digambarkan sebagai anak dari konglomerat sultan, hobi Neon juga digambarkan sebagai seorang streamer yang memikat banyak orang. Selain itu, tentu image yang manja juga inline dengan sifat kucing. Sifat ini juga ditunjukkan dalam beberapa kesempatan di episode awal ini. Kucing hitam merepresentasikan kepada karakter Neon di sepanjang series berjalan, yang selalu mencari makna dari arti kasih sayang ataupun true love. Simbol hadiah merujuk kepada supporternya Neon, yaitu Kyun, yang digambarkan sebagai karakter yang elegan dan cool. Berbeda dengan supporter rider lainnya, di beberapa kesempatan ini, Kyun senantiasa selalu membantu Neon ketika dalam kesulitan di balik layar. Pada episode terakhir, Kyun merupakan hadiah true love-nya sendiri dalam tanda kutip, alias pasangan sejatinya dari Neon. Intinya, Toei Company ini menggabungkan dua formula, yaitu cocokologi sifat hewan yang akurat di kehidupan nyata dan juga makna hewan-hewanan dalam sejarah cerita masyarakat Jepang. Dua formula tersebut disatukan menjadi satu konsepsi unik yang menggambarkan tokoh-tokoh dalam cerita Kamen Rider Kids. Di nomor keempat ada Azuma Michinaga ataupun Kamen Rider Buffa yang bermotif kerbau. Kerbau dalam kepercayaan Cina erat kaitannya dengan sifat terpercaya, berani, amanah ataupun menepati janji. Ia berani dalam menghadapi hidup walau dalam kehidupan yang sulit. Layaknya Azuma dalam sepanjang series, kita diperlihatkan kemalangan nasib Azuma. Namun dia tetap maju melawan arus negatif yang berdatangan kepadanya. Dalam flashback Azuma, kita diperlihatkan insiden yang miris terjadi kepada sosok sahabatnya yang gugur dalam DGP ini, yakni Toru Imai, sang Kamen Rider Togechi. Di dalam kepercayaan Cina, Xiao kerbau ini dilambangkan memiliki kekuatan dan juga ketahanan fisik yang sangat luar biasa. Mereka ini memiliki daya tahan fisik dan mental yang sangat kuat. Mereka mampu menghadapi tantangan dan kesulitan dengan sabar. Meski di sini Azuma kadang nggak sabaran. Xiao kerbau tipikal orang yang dapat bekerja keras dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi rintangan. Bukan hanya itu, mereka juga akan berusaha untuk tidak ingkar janji karena tidak ingin membuat orang lain kecewa. Karena sifatnya ini, mereka jadi dipercaya oleh banyak orang. Semua hal tersebut mencerminkan development karakter dari Azuma sepanjang episode berlangsung. Di nomor kelima ada Haruya Win alias Kamen Rider Punk Jack yang bermotif Jack-o'-lantern dan juga beruang. Selain motif Jack-o'-lantern-nya ini yang dipercaya sebagai ikon pengingat kematian, menurut legenda Irlandia, dia awalnya adalah sebuah ancaman bagi ukiyo-es. Jadi motifnya juga merepresentasikan hal tersebut. Motif utamanya adalah beruang grizzly yang ikonik digambarkan oleh masyarakat sebagai simbol kasih sayang. Filosofi tersebut diambil dari induk beruang yang dikenal sebagai hewan yang setia terhadap anaknya. Induk beruang memiliki empati yang sangat luar biasa untuk menjaga anaknya dan juga keluarganya. Makna setia yang ada di dalam simbol beruang merujuk ke tokoh karakter Haruya Win di pertengahan series menjelang tamat. Haruya Win ini digambarkan sebagai karakter yang setia terhadap ukiyo-es ataupun circle-nya yang sudah di-approve baik. Ia membantunya untuk mewujudkan dunia di mana semua orang bisa bahagia di dalamnya. Di nomor ke-6 ada Kanato Sumida alias Kamen Rider Dapan yang bermotifkan panda. Masyarakat Tiongkok menggunakan simbol hewan panda sebagai suatu harmoni dan juga kedamaian. Hewan panda juga digambarkan sebagai hewan langka dan sebuah harta nasional milik Tiongkok di dunia internasional. Kata harmoni dan damai emang berbanding terbalik jika merujuk kepada karakter Kanato Sumida. Namun, kata siapa hewan panda tidak ada hubungannya sama sekali dengan tokoh Kanato Sumida, aka Kamen Rider Dapan. Faktanya, panda ini adalah hewan yang penyendiri. Mereka menandai wilayahnya dengan cara buang air kecil di batang pohon. Uniknya, kadang panda akan melakukannya sambil berdiri dengan kaki depannya, persis orang yang sedang handstand. Tujuannya adalah supaya mereka bisa meninggalkan baunya di satu titik yang lebih tinggi. Sama halnya dengan Kanato Sumida, jika kalian ingat pada episode kedua di awal-awal arc DGP dimulai, Kanato ini lebih memilih menyendiri ketimbang menerima ajakan kerjasama dari Kurama Neon.
Ia lebih memilih untuk bertarung sendiri. Sifat yang mementingkan dirinya sendiri merepresentasikan layaknya spesies panda yang hanya mementingkan kenyamanannya sendiri. Karena hewan panda punya gaya hidup yang cenderung malas dan tidak pedulian terhadap sekitarnya. Di nomor ketujuh ada Morio Koganea alias Kamen Rider Mary yang bermotif bighorn sheep ataupun domba. Serigala berbulu domba adalah sebuah ungkapan ataupun idiom dari Alkitab yang dipakai untuk menyebut orang yang memainkan sebuah peran yang berseberangan dengan karakter asli dengan tujuan yang berbahaya. Itu adalah kata yang tepat untuk menggambarkan sosok karakter seperti Morio dalam cerita Kamen Rider Geats. Walaupun domba merupakan lambang yang sering dijumpai dalam Alkitab, domba dianggap sebagai binatang yang lemah, yang bergantung penuh kepada pemelihara gembala. Ini juga merepresentasikan kepada penokohan Morio, yang dimana dalam beberapa kesempatan Morio ini sangat bergantung pada player lain. Nomor ke-8 ada Itetsu Tanba alias Kamen Rider Kilo yang bermotif burung hantu. Dalam beberapa kebudayaan, burung hantu identik dengan kecerdasan dan sikap kebijaksanaan. Mereka juga pengamat yang baik. Hal ini menggambarkan tokoh kakek Itetsu Tanba yang baik dan juga bijak dalam menentukan pilihannya hadir di sini. Namun dalam kepercayaan Aztec, burung hantu melambangkan sebaliknya, yaitu kesialan ataupun kematian. Walaupun tokoh Tanba tidak dibuat mati, namun nasibnya pada beberapa kesempatan selalu menjadi samsak oleh Yamato. Filosofi dari burung hantu berhasil membuktikan bahwa di setiap kekurangan pasti ada kelebihan. Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa burung hantu sebetulnya memiliki mata yang hanya fokus ke depan. Tadi Om Hige bilang bahwa di beberapa kepercayaan burung hantu ini digambarkan bijaksana. Dan pada episode ke-11 Kamen Rider Geats, Kilo juga digambarkan menjadi sosok motivator bagi Keiwa yang selalu mengeluh soal hidup. Di nomor 9 ada Takahito Taira alias Kamen Rider Ginpen yang bermotif penguin. Penguin ini biasanya digambarkan sebagai sosok yang ramah dan lucu, dengan martabat yang tinggi meskipun memiliki keterbatasan fisik. Penguin juga sering digambarkan sebagai sosok yang pintar. Tokoh Takahito ini adalah seorang suami dan ayah yang penyayang. Sebelum berpartisipasi dalam Desire Grand Prix, Takahito mewawancarai Keiwa Sakurai dalam company-nya. Meskipun pada awalnya dia menganggap hal itu mengagumkan, dia pada akhirnya menolak Keiwa. Pada episode kedua yang berjudul Encounter One, Treasure Hunting and Thievery, Takahito dengan ceroboh menyerang Rook Yamato yang berujung pada kekalahan dan cedera fatal yang ia alami. Dia lalu meninggal tepat di pelukan Keiwa. Ia lalu meratapi kegagalannya untuk menyelamatkan penyakit yang diderita putranya. Penguin juga merupakan hewan yang memiliki hubungan yang erat dengan anak. Ketika telur menetas, para penguin akan menjaga dan membesarkan anak-anaknya dengan sepenuh hati. Namun pada saat-saat tertentu, orang tua penguin ini harus pergi mencari makanan selama berminggu-minggu sebelum ia pulang. Walaupun Kamen Rider Ginpen diceritakan sebagai karakter yang miris, namun gambaran Takahito yang sangat menyayangi anaknya merupakan representasi dari sifat penguin itu sendiri.